Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Vita. Nah, anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran ke-3. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kalian siapkan peralatan tulisnya dan mari kita mulai untuk belajar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, Ibu mengharap anak-anak dapat menelaah informasi penting yang diperoleh melalui teks menggunakan aspek 5W plus 1H. Nah, yang kedua, Ibu mengharap anak-anak dapat menjelaskan penyebab penjajahan bangsa. Yang ketiga, Ibu mengharap anak-anak dapat menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Oke, sudah paham ya? Nah, yang pertama, kita akan belajar untuk menelaah informasi penting yang diperoleh melalui teks menggunakan aspek 5W plus 1H. Nah, sebelumnya, simak penjelasan berikut ini ya. Informasi penting dari teks narasi sejarah berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ayo kita membaca teks. Teks narasi berikut berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya adalah 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Yang kedua, banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor. Dan yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1 atau 5 tahun. Penyimpangan yang keempat yaitu waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali ke rakyat ternyata tidak dikembalikan. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat sendiri.
Nah, adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai, rakyat miskin menderita, wabah penyakit merajalela, banyak kelaparan, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga pernah terjadi di daerah Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian, sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Nah, tanam paksa di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa. Salah satu tokoh Belanda yang menentang adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Nah, di situ sudah ada gambarnya ya. Douwes Dekker ini kemudian berjudul Max Havelaar. Nah, Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Beliau juga mengusulkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, membangun saluran pengairan. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau yang disebut dengan transmigrasi. Nah, sekarang kalian berlatih LKPD 1. Tuliskan informasi penting dari bacaan tadi, dikerjakan di buku tulis ya. Nah, mengerjakannya dengan membentuk peta konsep berikut ini. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar untuk menjelaskan penyebab penjajahan bangsa dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, sudah siap? Persiapkan alat tulismu ya, dan kita mulai belajar kembali. Penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah. Nah, kekayaan rempah-rempah yang dimiliki bangsa Indonesia telah mendorong bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Selain itu, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk yang pertama, keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, dan adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Nah, perhatikan tulisan yang Ibu cetak dengan warna yang berbeda ya. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan adalah dengan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, toleransi antar umat beragama, dan ikut serta dalam upaya mempertahankan kedaulatan. Nah, upayanya ini juga dapat dilakukan melalui berbagai perlawanan, salah satunya peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dikuasai Portugis, terjadilah persaingan antara pedagang Portugis dan pedagang Nusantara. Maka dari itu timbullah perlawanan, seperti yang terlihat itu ya. Nah, Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Anak-anak nanti teksnya dibaca ya.
Nah, pada awalnya Portugis diterima dengan baik. Namun lama-kelamaan Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah dan ikut campur dalam pemerintahan. Nah, mulai saat itu terjadilah perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Ternate, juga rakyat Tidore melawan Portugis yang dipimpin oleh beberapa pemimpinnya. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan tadi tentang penyebab penjajahan bangsa dan upaya mempertahankan kedaulatan, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD 2 untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, jika sudah selesai, kirimkan ke WA Ibu Guru ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, tepat. Hari ini kita sudah belajar untuk menelaah informasi penting menggunakan aspek 5W plus 1H. Nah, selanjutnya kita juga sudah belajar tentang penyebab penjajahan bangsa dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, bagaimana? Sangat mengasyikkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi pembelajarannya. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa untuk mengerjakan LKPD dari Ibu, yaitu membuat peta konsep. Dan kalian juga jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran. Nah, anak-anak di rumah tetap jaga dan patuhilah protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa saja itu 5M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.